sejahtera bagi kita semua. Kami dari Universitas Malikus Saleh, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, kelompok 5, semester 2. Baiklah, video kali ini kami buat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Ukur Tanah yang diampu oleh Ibu Nura Usrina STNP. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 7 anggota yang ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas ini. Pertama, yaitu menggunakan dan menguasai alat waterpass terdiri dari konsep sifat datar. Di dalamnya ada keterangan gambar yaitu RA rambu vertikal di titik A dan RB rambu vertikal di titik B. Yang kemudian ada bacaan tentang benang tengah pada rambu di titik vertikal A dan rambu di titik vertikal B, yaitu ada AA dan BB. Kemudian ada beda tinggi dengan rumus delta H sama dengan AA dikurang BB. Dan ada syarat alat ukur sifat datar. Syarat utamanya adalah garis bidik mendatar. Pertama, sumbu L vertikal. Yang kedua, garis bidik sejajar garis arah nifo atau garis bidik mendatar. Yang ketiga, garis arah nifo tegak lurus sumbu L. Yang keempat, garis mendatar diafragma tegak lurus. Kedua, ada beberapa metode sifat datar. Yang pertama, pengaturan alat. Syarat utamanya adalah garis bidik harus mendatar. Yang kedua, syarat lainnya, sumbu L mendekati vertikal, benang silang horizontal mendatar. Kemudian kita masuk ke jenis alat ukur sifat datar, yaitu ada beberapa tipe. Yang tipe pertama semua tetap. Tipe ini dibagi menjadi dua, yaitu tanpa skrap pengungkit dan dengan skrap pengungkit. Tipe kedua yaitu tipe otomatis, tipe ketiga tipe elektronik, dan tipe keempat sinar laser atau digital. Nah, yang ketiga syarat pemakaian alat sifat datar atau waterpass. Pertama, sumbu L vertikal atau garis arah nifo tegak lurus sumbu L. Kedua, garis mendatar diafragma tegak lurus sumbu L. Yang ketiga, garis bidik teropong sejajar dengan garis arah nifo. Pada alat tipe otomatis, syarat utamanya hanya garis bidik teropong mendatar. Pengecekan syarat utama. 1. Apabila delta HAB di titik B sama dengan HAB di titik D, berarti alat dalam kondisi baik dan syarat utama terpenuhi. 2. Apabila delta HB di titik B kurang lebih HB di titik D, berarti syarat utama tidak terpenuhi dan masih ada kemiringan garis bidik terhadap bidang nifo sebesar delta A. Yang ketiga, kesalahan sebesar A4, A2 sama dengan C dihitung dengan persamaan C sama dengan 20 ditambah 20 ditambah 20 per 20 dikali delta HAB di titik D dikurang delta HAB di titik B. Prinsip pengukuran beda tinggi atau sifat datar. Yang pertama, sifat datar adalah mengukur beda tinggi antara dua titik dengan garis bidik mendatar, yaitu horizontal yang diarahkan pada rambu-rambu yang berdiri tegak atau vertikal. Yang kedua, alat ukurnya dinamakan penyifat datar atau waterpass. A dan B adalah titik yang akan diukur beda tingginya, sedangkan A dan B kecil adalah bacaan rambu ukur atau tinggi garis bidik di titik A dan B. H, A, dan HB adalah ketinggian titik A dan B di atas bidang referensi delta H, AB, yaitu benda tinggi antara titik A dan B. Beda tinggi antara titik A dan B yaitu delta H AB sama dengan A dikurang B. Apabila A dikurang B hasilnya positif, maka dari A ke B berarti naik atau B lebih tinggi daripada A, dan seterusnya. Metode sifat datar untuk KKV. Yang pertama itu sifat datar memanjang, yang kedua sifat datar kering.
Sifat datar memanjang dilakukan jika jarak antara dua titik terlalu jauh atau lebih dari 60 meter, sehingga rambu tidak dapat terlihat dengan jelas dan pembacaannya menjadi kurang teliti. Jarak antara dua titik tersebut dibagi menjadi jarak-jarak yang lebih pendek. Sifat datar kering atau loop biasa dilakukan pada jaring yang membentuk poligon tertutup. Titik awal dengan titik akhir sama. Macam pekerjaan menyipat datar. Yang pertama itu menyipat datar memanjang. Tujuannya untuk menentukan ketinggian dari jaringan titik kontrol tinggi. Yang kedua itu menyipat datar profil. Tujuannya untuk menentukan ketinggian titik-titik sepanjang jalur pengukuran. Misalnya as atau sumber rencana jalan, saluran air, dan lain-lain. Satu, profil memanjang. Yang kedua, profil melintang. Ketiga, menyipat datar luas. Tujuannya untuk menentukan ketinggian yang arahnya menyebar, biasanya atau misalnya itu lapangan bola. Yang pertama itu menyipat datar memanjang atau berantai. Dilakukan jika jarak antara dua titik terlalu jauh atau lebih dari 60 meter, sehingga rambu tidak dapat terlihat dengan jelas dan pembacaannya menjadi kurang teliti. Jarak antara dua titik tersebut dibagi menjadi jarak-jarak yang lebih pendek. Keterangannya seperti ada pada gambar di samping, di mana A dan B itu titiknya tetap yang sudah diketahui ketinggiannya, atau hanya A dan B yang diketahui. 1, 2, 3, N atau N-1 titik-titik yang ditentukan atau diukur ketinggiannya. B1, B2, B3 bacaan rambu belakang. M1, M2, M3 sama dengan bacaan rambu muka. Bacaan B atau M dibaca BT, BA, BB. Kontrolnya itu 2BT sama dengan BA ditambah BB. Dimana pada gambar di atas keterangannya bahwa delta H1 sama dengan B1 dikurang M1, delta H2 sama dengan B2 dikurang M2. Begitu pula dengan delta H3 sama dengan B3 dikurang M3. Bisa dilihat pada tabel di samping. Beberapa pengertian pada pekerjaan sifat datar memanjang. Satu slab itu pengukurannya beda tinggi antara dua buah titik dengan satu kali berdiri alat. Satu seksi pengukuran beda tinggi antara dua buah BM dan dilakukan pergi pulang dalam waktu 1 hari. Satu trayek gabungan dari beberapa seksi. Prosedur pengukuran sifat datar. Ada beberapa. Yang pertama itu, sebelum pengukuran setiap hari harus dilakukan pemeriksaan dan penentuan besarnya kesalahan kolimasi. Hasil pemeriksaan harus dilampirkan dalam laporan. Yang kedua, pengaturan sumbu 1 vertikal dilakukan dengan cara setiap kali mendirikan alat dan menyeimbangkan nivou, teropong selalu diarahkan pada rambu yang sama. Yang ketiga, penempatan rambu dalam setiap pengukuran menggunakan sistem lompat kata. Yang keempat, kedudukan rambu pada setiap titik harus betul-betul tegak pada setiap pembacaan alat. Dasar rambu harus selalu bersih dari kotoran tanah atau kotoran lainnya. Yang kelima, rambu ukur yang digunakan 2 buah, masing-masing diberi nomor 1 dan nomor 2, dan dilengkapi dengan nivou. Jika titik awal pengukuran dimulai dengan rambu nomor 1, rambu belakang, maka pada titik akhir pengukuran dalam satu seksi, rambu nomor 1 menjadi rambu muka. Yang keenam, pada setiap pengukuran yang dibaca pada rambu adalah benang tengah, benang atas, dan benang bawah. Untuk digital level, tinggi garis bidik dan jarak ke rambu dan disarankan belakang, muka belakang. Yang ketujuh, selama pengukuran keadaan gelembung nivou dan pendulum pada alat ukur sifat datar memenuhi persyaratan pengaturan alat. Yang kedelapan, pencatatan temperatur dilakukan pada awal, tengah, akhir, dan pada saat terjadi perubahan temperatur sangat mencolok. Tujuannya untuk mendeteksi kesalahan indeks rambu. Yang kesembilan, jarak pandang maksimal antara alat ukur sifat datar dan rambu 60 meter bisa diperapat. Yang 10, tinggi garis bidik terendah yang diperbolehkan adalah 0,5 meter di atas permukaan tanah. 11, jarak antar ukur sifat datar ke rambu diukur secara elektromagnetik. 12, dalam setiap slab beda jarak antara alat ukur sifat datar ke rambu belakang dan ke rambu muka tidak boleh lebih dari 2%. Artinya, DM dikurang DB atau DM ditambah DB kali 100 kali 100% lebih kecil sama dengan 2%, di mana DM adalah jarak muka dan DB itu jarak belakang. 13, dalam setiap seksi beda jumlah jarak ke rambu muka dan jumlah jarak ke rambu belakang tidak boleh lebih dari 2%. Artinya, sigma DM dikurang sigma DB atau sigma DM ditambah sigma DB kali 100% lebih kecil sama dengan 2%. 14, pengukuran dilakukan setiap waktu atau disarankan sebelum jam 10 dan setelah jam 14. 15, pengukuran beda tinggi harus dilakukan pergi dan pulang dalam satu hari yang sama. 16, pengukuran dalam satu seksi dilakukan dengan jumlah slab genap. 17, apabila karena satu dan lain hal pengukuran seksi tidak dapat diselesaikan dalam satu hari, maka pengukuran dapat hari berikutnya, dimulai dari 2 titik sekutu dari pengukuran hari sebelumnya. 18, jumlah TTG sekutu untuk pengukuran yang ditunda lebih dari 5 hari, minimum 3 TTG yang diukur ulang dengan kesalahan yang harus memenuhi syarat toleransi. Kesalahan penutup. Pengukuran pergi pulang pengukuran satu seksi maksimum.
Kesalahan penutup pada pengukuran sifat datar untuk pemindahan tinggi dari referensi pasut ke titik datum maksimum. Dan cara pengikatan sementara jika pengukuran dalam satu hari tidak bisa sampai pada titik G dalam satu seksi adalah seperti gambar berikut. Pengukuran KKV dengan sifat datar. Pengukuran dilakukan secara looping, searah atau berlawanan jarum jam. Lakukan pengukuran berlawanan arah jarum jam untuk mendapatkan ukuran benda tinggi pula. Y54321Y. Di samping ini adalah contoh pengukuran sifat datar. Poligon tertutup berakhir pada titik yang sama, maka jumlah beda tinggi satu loop sama dengan 0 sigma delta H, sigma sama dengan 0. Poligon terbuka terikat sempurna berakhir pada titik yang tidak sama, maka jumlah beda tinggi satu loop sama dengan sigma delta H sama dengan H akhir H awal. Apabila dalam poligon tertutup, sigma delta H RS tidak sama 0 atau poligon PTTS sigma delta H tidak sama H akhir H awal, maka perlu perawatan kesalahan pengukuran. Dalam PTTS, sigma delta H tambah kesalahan sama dengan H akhir H awal. Koreksi titik sama dengan X kesalahan. Sigma H koreksi sama dengan delta H rata-rata atau pergi pulang tambah koreksi titik H sama dengan H-1 tambah delta H koreksi. Pada SRI spesifikasi penyajian peta rupa bumi terdapat istilah relief, yaitu berarti bagian puncak dan bagian lembah daratan atau dasar laut. Merupakan salah satu terminologi dalam peta topografi yang bermakna konfigurasi fisik dari permukaan bumi. Digambarkan dalam peta topografi sebagai garis kontur dan titik tinggi atau spot hexes yang memperlihatkan perbedaan dalam ketinggian dan kemiringan bentuk permukaan bumi. Pada peta, relief topografi dapat disajikan dengan beberapa simbol dan pola antara lain di bawah ini: A. Titik tinggi dan B. Hillside. Garis kontur adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian sama dalam suatu sistem referensi tertentu. Nama lain garis kontur adalah garis threshold, garis tinggi, atau garis lengkung horizontal. Garis kontur 25 meter, artinya garis kontur ini menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian sama terhadap bidang referensi tinggi tertentu. Garis kontur dapat dibentuk dengan membuat proyeksi tegak, garis-garis berpotongan, bidang mendatar dengan permukaan bumi ke bidang pendatar peta. Karena peta umumnya dibuat dengan skala tertentu, maka bentuk garis kontur ini juga akan mengalami pengecilan sesuai skala peta. Interval kontur PS indeks kontur line reguler kontur line supplementary kontur line. Interval kontur adalah jarak tegak antara dua garis kontur yang berdekatan. Indeks kontur adalah garis kontur yang penyajian ditonjolkan setiap kelipatan interval tertentu. Rumus untuk menentukan interval kontur pada suatu peta topografi adalah V/IK sama dengan angka skala atau dalam satuan meter. Jika peta dibuat skala 1:5000 sehingga sama dengan 1K sama dengan 5000, 2000, maka IK sama dengan 2,5 meter. Gambar profil memanjang skala horizontal 1/10 skala vertikal. Profil memanjang dan melintang. Dapat dilihat di slide PPT bahwasannya ada sebuah data gambar pengukuran profil memanjang dan melintang. Jadi gambar profil memanjang dengan skala jarak lebih kecil dan skala tinggi daripada umumnya. Jadi kita skalakan dari 1/10-nya. Dari skala horizontalnya 1/1000, skala vertikalnya yaitu 1/100. Jadi bisa kita asumsikan bahwa profil melintang skala jarak sama dengan skala tinggi. Lalu kita masuk pemanfaatan profil memanjang dan melintang. Jadi di pemanfaatan profil memanjang dan melintang ini ada perencanaan jalan raya, perencanaan jalur kereta api, perencanaan irigasi, perencanaan jalur pipa, dan juga ada menghitung volume galian dan tiputan. Lalu kita masuk di profil. Profil ini yaitu gambaran irisan permukaan tanah dengan tujuan untuk menentukan elevasi titik
pada permukaan tanah di sepanjang garis tertentu. Jadi profil ini ada profil memanjang dan juga profil melintang. Kita masuk dari profil memanjang. Profil memanjang itu pengukuran profil yang pada umumnya dilakukan sepanjang garis proyek atau garis as, seperti as rencana jalan, as rencana saluran. Pengukuran profil memanjang dilakukan untuk bagian tanah yang ekstrim sepanjang garis as tersebut, di mana patok-patok yang ada digunakan sebagai dasar ketinggiannya. Jadi di keadaan ekstrim ini, misalnya adanya tanggul-tanggul, saluran topografi yang tidak teratur, selain itu garis as yang sering memotong sungai, jalan raya, jalan rel kereta api, dan lain-lain. Jadi di profil memanjang ini ada STA 20 sampai 200, 10 sampai 400, 10 sampai 500, 10 sampai 300 dan 10 sampai 500. Jadi elevasinya ini ada 710, 711, 712, 713 dan 714. Di mana STA 10 sampai dengan 200 itu elevasi ketinggiannya itu 711. STA 10 sampai 400 elevasi ketinggiannya itu 712. STA 10 sampai 500 sama juga elevasi ketinggiannya 712. STA 10 sampai 300 elevasinya itu 713 dan STA 10 sampai 300 10 sampai 500 itu elevasinya 714. Jadi bahwa kita bisa kita simpulkan bahwa setiap patok profil itu memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Lalu kita masuk di profil melintang, di mana pada profil melintang ini variasi tinggi dari keadaan ekstrim tanah hanya terdapat sepanjang garis proyek atau garis as. Maka pengukuran profil melintang ini dilakukan tegak lurus terhadap as atau garis proyek. Jadi di profil melintang ini ada garis sepanjang garis melintang di permukaan jalan raya dari STA 10 sampai 200, STA 10 sampai 400, STA 10 sampai 600 dan garis elevasinya atau melintangnya ini 10 dan juga 11 sampai dan STA 11. Ya begitulah kira-kira. Jadi di STA profil melintang ini STA 20 elevasinya atau ketinggiannya itu 710, STA 10 elevasinya itu 711. Dari STA garis as elevasinya atau ketinggiannya itu 711. STA 30 elevasinya ketinggiannya 711 dan STA 20 elevasinya itu atau ketinggiannya 710. Jadi di sini ada dua gambar. Gambar sebelah kiri itu profil memanjang dan gambar sebelah kanan itu profil melintang. Jadi bisa kita lihat dari dua gambar tersebut adalah tampak atas jalan. Jadi potongan memanjang dan melintang itu berfungsinya kalau potongan memanjang melihat suatu elevasi dari jalan itu sendiri. Ada elevasi atas, elevasi tengah dan elevasi di bawah. Tentunya sudah pasti berbeda dari segi elevasinya atau ketinggiannya. Dan kalau kita melakukan pengukuran sudah pasti tinggi beda. Materi selanjutnya yaitu penampang memanjang. Penampang memanjang adalah irisan tegak pada lapangan dengan mengukur jarak dan beda tinggi titik-titik di atas permukaan bumi. Profil memanjang digunakan untuk melakukan pengukuran yang jaraknya jauh, sehingga dikerjakan secara bertahap beberapa kali. Karena panjangnya sangat besar, skala vertikal yang digunakan dibuat berbeda dengan skala horizontalnya. Cara pengukuran penampang memanjang sama dengan cara pengukuran secara berantai. Penampang memanjang digunakan untuk pekerjaan membuat tes-tes jalan kereta api, jalan raya, saluran air, pipa air minum, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengukuran elevasi alat di antara titik 1 dan A. Di sini kita dapat melihat bahwasannya alat pengukur berada di antara titik A dan titik 1. Pertama kita membahas tentang pengukuran pergi. Pada tabel dapat diketahui bahwa pada titik belakang benang tengah pada titik A yaitu nilainya 2,425 dan pada titik muka
nilainya 2,055. Untuk mendapatkan nilai benang atas dan benang bawah pada titik A, titik 1, 2, 3, dan B dapat dilihat dari hasil pengukuran menggunakan alat pengukur. Selanjutnya ada pengukuran pulang. Teman-teman dapat melihat tabel yang ada di slide. Kita dapat melihat bahwasannya nilai benang tengah pada titik A dalam pengukuran pulang belakang ada nilainya 2,065 dan pada muka ada nilainya 2,415. Kita dapat melihat bahwasannya pada titik 1, 2, dan 3 sudah diketahui nilai-nilai masing-masing. Nah, ketika data-data sudah diketahui, maka selanjutnya kita dapat melakukan perhitungan hasil pengukuran elevasi. Yang pertama itu kita akan menghitung beda tinggi pergi dengan menggunakan rumus benang tengah belakang pergi dikurang benang tengah muka pergi. Contohnya pada titik A dan titik 1. 2,425 dikurang 2,055 hasilnya 0,370 meter. Sehingga nilai beda tinggi pergi yaitu 0,370 meter. Dan selanjutnya ada perhitungan beda tinggi pulang. Kita dapat menghitung dengan menggunakan rumus benang tengah belakang pulang dikurang benang tengah muka pulang. Contohnya pada titik A dan 1. 2,065 dikurang 2,415 menghasilkan minus 0,350 meter. Sehingga hasil beda tinggi pulang yaitu minus 0,350 meter. Selanjutnya kita akan menghitung beda tinggi rata-rata dengan menggunakan rumus beda tinggi pergi ditambah beda tinggi pulang dibagi 2. Contohnya itu pada titik A dan 1. 0,370 ditambah minus 0,350 dibagi 2 menghasilkan 0,360 meter. Materi selanjutnya yaitu penampang melintang jalan. Penampang melintang jalan adalah potongan melintang tegak lurus semu jalan yang memperlihatkan bagian-bagian jalan. Penampang melintang jalan yang akan digunakan harus sesuai dengan klasifikasi jalan serta kebutuhan lalu lintas yang bersangkutan. Demikian pula lebar badan jalan, drainase, dan kebebasan pada jalan raya. Profil memanjang maupun melintang, topografi bumi diwakili oleh titik-titik yang dipilih di permukaan bumi. Titik-titik perwakilan ini disebut sebagai titik detail profil. Adapun syarat titik detail profil, yaitu pertama, muka tanah antara kedua titik detail dapat digambarkan dengan garis lurus atau tidak berbeda jauh dengan garis lurus. Yang kedua, titik detail yang penting harus tetap diukur walaupun berdekatan. Yang ketiga, titik detail profil terletak pada garis atau lajur profil yang dimaksud. Yang keempat, jarak mendatar antara titik detail yang terpendek atau terdekat disesuaikan dengan kemampuan terbaik dalam penggambaran, yaitu perhatikan skala. Profil melintang. Pengukuran dilakukan pada titik awal sampai titik akhir. Pengukuran dilakukan pada titik-titik berjarak tertentu sepanjang jalur pengukuran, misal setiap 50 meter. Pengukuran dilakukan pada titik-titik khusus sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Pengukuran dilakukan dengan lebar atau jarak tertentu, misal 20 meter ke kiri dan ke kanan jalur pengukuran. Penggambaran profil. Penggambaran profil dilakukan berdasarkan data ukuran, yaitu ketinggian dan jarak mendatar antar titik detail profil. Mengingat relief muka tanah menjadi perhatian utama, maka dalam menggambar profil suatu lajur, skala untuk ketinggian dan untuk jarak antar titik menggunakan besar skala yang berbeda. Nah, skala penggambaran profil dibedakan menjadi skala horizontal dan skala vertikal. Skala horizontal digunakan untuk meletakkan titik detail profil berdasarkan jarak yang mendatar, sedangkan skala vertikal digunakan menempatkan titik detail profil tersebut dari bidang acuan gambar yang dipilih. Profil melintang. Profil melintang umumnya diambil searah tegak lurus terhadap profil yang memanjang, serta lebar profil tergantung keperluan, misal 25 meter ke arah kanan dan kiri dari sumbu atau asnya. Jarak antar profil melintang juga sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Potongan melintang atau cross section. Potongan melintang atau cross section ialah suatu potongan arah melintang yang tegak lurus terhadap sumbu jalan, sehingga dengan potongan melintang ini dapat diperlihatkan elevasi serta struktur jalan arah vertikal. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penggambaran titik ketinggian elevasi di titik A. Nah, pada contoh soal ini
telah kita ketahui bahwa tinggi elevasi di titik A itu 48,90, ketinggian elevasi B yaitu 48,78, ketinggian elevasi C yaitu 49,78, ketinggian elevasi D yaitu 50,40, ketinggian elevasi E yaitu 49,70, ketinggian elevasi F yaitu 50,18. Nah, karena di sini sudah diketahui ketinggian elevasinya, tinggal kita gambarkan seperti pada gambar. Kita tarik garis vertikal sesuai dengan ketinggian masing-masing titik, lalu kita tarik garis horizontal sehingga menemukan titik pusat. Sekarang kita akan menarik garis elevasi. Dari gambar yang telah kita buat tadi, kita telah menemukan titik pusat di tiap titik bidiknya. Dengan gambar elevasi itu ditarik dari titik pusat A ke titik pusat B, ke titik pusat C, ke titik pusat D, ke titik pusat E, dan ke titik pusat F, sehingga menghasilkan sebuah garis elevasi seperti pada gambar berikut ini. Nah, di sini juga ada contoh form dan isian data dari sifat datar melintang. Nah, form dari sifat datar melintang itu ada daerah, alat, dan tabel. Tabelnya berisi alat, arah, bacaan rambu, beda tinggi, jarak, dan tinggi akhir. Di sini juga ada sketsa dengan keterangan profil, nomor alat, dan diukur. Nah, selanjutnya ini ada contoh sketsa dari profil memanjang dan melintang seperti berikut ini. Nah, pada materi ini kita juga menghitung luas dari penampang yang beraturan seperti persegi panjang, persegi, lingkaran, segitiga, dan trapesium. Nah, persegi panjang, rumus luasnya adalah P dikali L. Persegi, rumus luasnya sisi kali sisi.